Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita tutup kaji kita Syiru Syobil Buniyani Fil Qur'ani Karimi. Misteri orang-orang bunian atau makhluk halus menurut Quran. Bab 3 kita tamatkan. Kemudian kita memasuki perkara arifun. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum talim kita kuatkan kembali dengan talqin zikir. Tentunya ini yang ditujukan kepada Allah. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilaha diniyah asyolihi wa ilaha doti Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khususon ila ruhi juriyatihi, khususon ila ruhi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ala taqhawu fil mizan, fa'atimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan, wal ardo wada'aha lil anam, fiha fahikatau wan naqlu jatul akman, wa habujul asli war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi qala syaidina ajwaja wa salatu wassalamu ala syaidina wa maulana Muhammadin nuril huda wasyamsi huda wa badri duja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ahli tuqa wan naqo wan naja ilmalana ila ma'lam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa qul datam lisani yaqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Dengan kodrat iradatnya kita masih bisa diberi waktu datang ke tempat ini untuk bertolibul ilmi. Ikhwan akhwat, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun tidak langsung, tetap andung doakan mudah-mudahan dirahmati Allah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita coba bahas, kita tutup kaji kita terkait dengan kemakhlukan yang disebut kemakhlukan yang kasat mata atau halus menurut Quran tentunya di bab 3 ini. Habiratal mutarubina ulama usyaraja alimina mukaslina ladina talimi ayu karimullah dan ikhwana ikhwani jauhar EMA wamin sabahil aidan ail masyayikh al asyiduna ikhwanul jawarin wa ahlil badyaki ad'u lil jami'il hadirina. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Dalam pandangan Islam, andung ingat-ingat lagi kaji ini, sebenarnya bukan amalan yang kita kejar, ya, tapi memahami. Makhluk yang namanya bunian itu bisa dipandang sebagai salah satu jenis makhluk halus gitu ya. Jadi ada makhluk gaib, ada makhluk halus ya. Nah, jadi itu ada sedikit perbedaan ya. Pasti kita maknai dulu ya. Khususnya dari kelompok
jin nih, ada yang percampuran yang disebut orang bunian. Itu ada sangkut paut dengan perjanjian orang. Manusia, kemarin udah kita bahas, dan ada di Al-Hadid 27 yang sekarang berbeda. Jadi kalau kita menemukan hal seperti itu, kita harus tahu ada kelompoknya. Kalau kelompoknya itu jinnya sifatnya kafir, maka kita akan bermasalah. Nah, bisa sampai meninggal itu kalau masuk ke wilayah hal itu, ya. Tapi kalau masih terkait dengan kemakhlukan, yang disebut bunian atau makhluk halus, itu masih bisa ada toleransi untuk bisa diambil, untuk bisa kembali, walaupun sedikit ada perbedaan secara trauma dan kejiwaan, itu mesti bisa diperbaiki, ya. Tentunya hal ini dilakukan oleh yang ahlinya. Jadi ada, kalau kita dengan begitu kita bisa memahami begini, kalau ada orang hilang di hutan, kemudian sampai nggak ketemu, berarti yang mengambilnya itu jenis makhluk buniannya adalah jenis jin kafir. Tapi kalau makhluk halus, berarti dia kembali lagi, ya, bisa toleransi, paham ya? Makanya kita nggak jadi ini, nggak jadi sesuatu yang menjadi aneh. Nah, sulitnya kan kita nggak tahu ini masuknya ke wilayah dimensi bunian yang sifatnya kemakhlukan atau bunian yang sifatnya kejinan. Nah, itu yang sulit kan. Nah, disinilah kita perlu ilmunya. Itu maksudnya. Apa kata Quran kita bahas. Yang secara kemakhlukan atau manusia, kemarin udah kita bahas. Dasar pokoknya di Al-Hadid. Ya. Nah, kelompoknya kita sama tahu dari kelompok-kelompok Yahudi zaman Nabi Isa. Hawariyun. Ya. Hawariyun. Silakan baca saja. Nah, sekarang khusus yang sifatnya kemakhlukan, yang sifatnya halus tapi dari bangsa jin, ya. Ini beda. Kan disebut makhluk ini khususnya dari kelompok jin yang secara umum disebut dalam Al-Qur'an. Yang di Al-Qur'an itu kelompok bunian ini disebut dalilnya. Tapi kalau yang secara kemakhlukan manusia itu hanya satu disebutnya. Itu pun sudah manasak, zaman udah lama. Ya. Jadi bunian-bunian yang ada seperti daerah Malayu yang sifatnya banyak diceritakan orang banyak, itu sulit diambil karena keasliannya sudah tidak ada. Zaman lama, udah lama. Walaupun masih ada. Di Indonesia ada, tapi di wilayah Aceh. Ya. Jadi kalau ada pun itu di Kalimantan, namanya Saranjana mungkin ya. Itu terkait dengan kemanusiaan, ya. Kalau di Minang terkait dengan al-jin. Maka di Minang pas masuk itu sulit, Pak, ngambilnya. Ya. Seandainya dapat pun pasti jinun, gila. Ya. Banyak itu terjadi di sini. Nah, ini kita bahas. Ini disebut dalam Al-Quran. Walaupun tidak ada menyebutkan langsung kata bunian dalam Quran, tapi konsep ini di Quran itu ada secara eksplisit, ya. Manusia memiliki tempat tinggal sendiri, ya, jelas. Sejalan dengan sifat-sifat jin juga begitu juga punya tempat tersendiri, ya. Terbatas, ada barjah namanya. Ya, maka disebut tadi penghormatan kepada ahlul barjah. Karena di jin ini ada jin Islam, ya. Nah, kena hukum apa jin? Jin itu sama dengan kita kena hukum taklif namanya. Maka di jin itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Karena kalau ada tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah, artinya jin itu juga kena hukum taklif. Maka dia sering mendengar Quran bagi yang muslim. Ya, seperti di sini padahal sering tuh datang. Ya, kalau di Andung dipersilakan masuk. Rajilul Goib namanya. Kita hormati mereka kalau ada. Ya. Nah, alhamdulillah jemaah kita tetap kalau di sini nggak mungkin kelihatan, tapi terasa. Gitu ya. Jadi hal-hal ini mungkin ekstrim kata-kata Andung ini. Tapi kalau nggak percaya ini antum nggak beriman. Gitu. Karena Islam mengajarkan hukum percaya kepada yang goib, rukun Islam, betul kan? Nah, jadi
jenis makhluk yang sifatnya kasat mata itu hidup di sekitar manusia, ya, memiliki tempat tinggal tersendiri sama dengan kita, ya. Nah, ajaran Islam itu mewajibkan umatnya untuk meyakini keberadaan makhluk gaib tadi, termasuk jin. Ya, gini, kehebatan alam yang disebut bunian itu sering kita menganggap kalau terikat dengan hukum tempat itu terpencil. Kalau terikat dengan wadah, sebetulnya demikian. Di mall juga ada alam bunian, Pak. Gitu. Di sini pun ada alam bunian. Ya. Ya kalau terikat tempat, orang yang sudah meninggal tumpul hitam kan? Iya kan? Padahal nggak begitu maknanya. Dia punya alam tersendiri, bisa dekat, bisa jauh. Ya, bisa dekat, bisa jauh. Jadi jangan dihukumkan secara logika hal seperti sifat-sifat misalnya. Kalau di surga itu tercatat dengan hukum-hukum sekian puluh tahun, perbandingan itu hanya disandarkan kepada akal, perkiraan, begitu lamanya gitu maksudnya. Karena asbab akal kita nanti di kajian kearifan itu yang disebut tajrid, ya. Itu perlu kita pahami konsepnya. Nah, insya Allah pelan-pelan aja. Karena kalau kita pahami secara konsep bahasa tasawuf atau bahasa kesufian, ya, insya Allah agak mubeng kepala kita. Karena itu wilayah sudah di atas logika, tajrid namanya. Itu ada di Al-Hikam tuh. Islam mewajibkan umatnya untuk meyakini keberadaan makhluk gaib, wajib kita mengakuinya, ya, termasuk makhluk jin, karena disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Nah, orang bunian yang memiliki ciri-ciri seperti tinggal di sekitar manusia itu tetap memiliki masyarakat, keluarga juga, serta berkemampuan untuk mengubah bentuk. Ya, karena jin itu mempunyai kemampuan mengubah bentuk. Kalau secara Quran diterangkan jin itu ada 3 kelompoknya, ya. Ada yang nomaden, ada yang berbentuk binatang, ada yang terbang mempunyai sayap. Itu hadis sahih. Itu 3. Ada yang terbang, ada yang seperti binatang, ada yang nomaden, berpindah-pindah tempat. Yang nomaden itu namanya amir. Apa? Jinnya amir. Kelompok itulah yang sering digunakan kerjasama dengan orang-orang yang kerjasama dengan jin. Jadi nggak mungkin orang-orang misalnya untuk ngepet itulah, itu kelompoknya pasti udah tahu. Kalau ke binatang, jinnya binatang. Ya. Kalau kelompoknya ke sifat bunian, pasti ke amir. Karena hampir mendekati manusia. Nah, untuk orang-orang yang terkait dengan makhluk ini pasti ke kelompok amir. Nah, nggak mungkin kelompok terbang, Pak. Nah, jadi burung antum, gitu kan istilahnya. Nah, bahasa mudahnya gitu. Jadi mempunyai ciri, ya, seperti tinggal di sekitar manusia, memiliki masyarakat, keluarga, berkemampuan untuk merubah bentuk, atau tetap menyembunyikan diri. Ini dapat dikaitkan dengan sekelompok jin yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai jin yang tinggal dan berpindah-pindah, nomaden. Ya. Dalam ajaran Islam, keberadaan makhluk halus termasuk jin, malaikat, itu salah satu pengetahuan yang diterangkan oleh Quran dan jelas ialah makhluk halus. Baik itu malaikat, jin, ya. Berbeda dengan setan, ya. Bapak-bapak tidak bisa melihat setan. Karena setan itu tidak materi. Bapak ngelihat sifat. Sifat bisa dilihat. Jadi awak melihat setan galak sewa. Bapak melihat sifat. Misalnya sifat Iwan. Dia punya sifat misalnya penyayang. Bisa dilihat penyayangnya? Enggak. Ya. Jadi kalau menyebut bisa ngelihat setan, nggak tepat. Tapi kalau jin setan berarti jinnya jahat. Jin muslim berarti jinnya
baik, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya melihat setan, nggak mungkin. Bisa ngelihat yang melihat, yang mampu di mata adalah manusia. Karena manusia juga bisa bersifat setan. Jahat mana? Jin setan dan jin manusia yang bersifat setan. Jahat manusia. Sampai karena kalau jin yang berupa setan itu prinsipnya satu. Kalau manusia prinsipnya munafikun. Kalau prinsip satu baik, jahat kelihatan. Tapi kalau manusia jahat bisa baik bisa jahat. Itu acok ta kejo. Ya betul enggak? Ya. Paham ya? Nah. Jadi Quran itu menyebutkannya. Quran juga menjelaskan perkara-perkara ilmu pengetahuan. Luar biasa ini kitab. Tentunya bukan buatan manusia. Karenanya orang bunian dikategorikan sebagai makhluk halus atau gaib. Karena itu orang bunian dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk jin. Terutama jin yang berinteraksi atau hidup berdampingan dengan manusia, memiliki kelompok sendiri dengan tempat yang disebut secara hadis adalah amir dan sering nomaden, berpindah-pindah tempat. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama Islam. Hanya mengakui keberadaan jin yang bersifat setan, malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Sementara ini rincian tentang bunian tidak dijelaskan secara spesifik. Beberapa pandangan ulama menghubungkan orang bunian dengan kelompok jin yang disebut amir, yaitu jin yang tinggal bersama manusia di tempat-tempat perkampungan yang berdekatan dengan manusia, khususnya di hutan. Ada juga yang di laut. Hal ini didukung oleh hadis syahih, ya. Hadis ini riwayat Tabrani bernomor 573, Al-Hakim bernomor 3702, kitabnya Al-Mustadrak, ya, Al-Mu'jam Al-Kabir, ya. Kita baca. Dari hadis menyebutkan bahwa jin ada 3 golongan, 3 kelompok. Al-jinu ala talatati asnafisin pun lahum aznihatun yatiruna bil hawai wasin pun hayatun wakilabun wasin pun yahiluna wayaz'anuna. Jin itu ada 3 golongan. 1 golongan mempunyai kepak yang terbang ke sana kemari di udara. 1 golongan berbentuk ular dan anjing ke binatang. Manakala golongan yang ketiga ada yang tinggal dan ada yang berpindah-pindah. Ya. Nah, yang bunian ini masuk di kelompok yang terakhir, yang berpindah-pindah, ya. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bernomor 573, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bernomor 3702. Jelas sahih. Ya. Ibnu Katsir membuat kitab, ya, menulis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setan yang berupa jin itu bersifat jahat. Bahasa Qurannya kafir. Ini pernah menampakkan dirinya dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Judzum. Beliau ini bukan Suraqah, memprovokatorkan untuk menyerang kaum muslimin pada perang Badar. Hadisnya sahih itu. Nah, provokatornya ini direkam oleh Al-Quran. Nah, ya, direkam oleh Al-Quran. Allah berfirman di Quran surat Al-Anfal ayat 48, dibaca Ikhwan, itu dia.
Wa izzayana. Wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jaral lakum falamma tara'atil fi'atani nakasha ala akibaihi wa qala inni bariya'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-lihat berhadapan, syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut pada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Kemarin demo. Nah, demo itu banyak makhluk bunian, Pak. Banyak gak makhluk bunian provokatornya? Ya kan? Iya kan? Jadi makhluk bunian itu sering dianggap kalau sifatnya goib, nggak nyambung katanya. Pas timbul benturan, itu kerja itu. Baik setan ada yang diri manusia. Nah, kalau setan diri manusia kerja, jin asli mundur. Itu akhlak. Paham nggak? Jadi kalau mau demo, kalau nggak jadi orang soleh, celaka tuh. Ditiup lagi dulu sama jin, udah kacau. Nah, jangan-jangan banyak intel yang jadi dari orang bunian ya, main sepak aja, main bunuh. Bener nggak? Bayangin, menangnya ini harus menjarah, padahal hukumnya haram. Jarah, walaupun itu barang itu harus diambil punya rakyat, menjarah tetap hukumnya haram. Itu fikih. Banyak yang tahu, tapi menjarah juga. Karena menangnya harus dijarah katanya. Setelah kejadian itu, kabur tuh setan. Ngebisikin dulu. Makanya kalau kita fight perang, kata Nabi, tetap banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada ingat Allah, kita tidak tertameng oleh makhluk tadi. Bisikan, untuk penjara, untuk jahil. Betul kan? Manusia itu mudah dirangsang dengan hal-hal kejahatan, itu bukan dari luar. Pada dirimu sendiri, itu prioritasnya. Itu gunanya kita taklim. Sekali lagi, kalau kita ingin protes, kita harus bertaharok. Ada wudhu ada sholat dulu. Lindungi saya dari bisikan jelek. Supaya ucapan kita, perbuatan kita tidak tersusupi oleh makhluk halus. Jadi bunian itu ekstrim, sering dianggap itu kaji klinik, kata itu kalau ke hutan masuk. Enggak, Pak. Di DPR itu banyak makhluk bunian tuh. Jangan-jangan ada makhluk bunian benernya tuh. Bener kan? Nggak tahu kita kan. Allah mah berbuat. Jadi jangan terlalu dianehin gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji spiritual. Jadi kita mengakui bahwa golongan jin ini mempunyai jisim. Tahu jisim? Jisim itu materi. Bahkan kita prediksi sering terbalik. Jin itu materinya kasar.
Api yang sangat panas kan kasar, Pak. Manusia tin, sifat tanah diem. Lebih mulia nggak? Lebih mulia. Ya, lebih mulia. Nah, makanya kembali lagi. Kenapa menjadi makhluk yang sifatnya halus, tersembunyi? Karena tidak terjangkau oleh mata. Padahal dia ada jisim. Kalau nggak ada bentuk jin itu, maka tidak kena hukum taklif. Hukum taklif itu ketaatan dan jauhi larangan. Kena, makanya ada jin muslim. Ya. Pertanyaan sekarang, apakah mungkin banyak jenis itu? Mungkin banyak. Karena mereka berumur panjang. Betul kan? Bisa berkali lipat daripada kita, makanya kita sering kalah. Ulama pun coba, kalau kontaminasinya dia dengan materi yang tinggi, kalah itu ulama. Disusupi sama jin karena dikeroyok. Ya, nah, makanya makin kemari makin tajrid kuat, hukum aswaknya kuat. Kuatkan pula hukum ruhani kita. Pahami pula spiritual kita. Ya. Kadangkala dengan kekuatan spiritual, orang yang tersusupi itu menjadi lunak. Ini penting. Apapun juga transaksi tidak memerlukan lagi logika yang kuat. Kalau kita menggunakan sultan kekuatan spiritual, maka kembali gunakan kekuatan manusia secara sisi kemanusiaannya. Kalau antum menggunakan kemarahan, berarti antum menggunakan api. Ya. Nah, ini penting. Jadi jin itu mempunyai jisim, mempunyai bentuk. Sekali lagi, jin itu mempunyai bentuk. Tidak percaya antum bahwa jin mempunyai bentuk, maka antum termasuk yang tidak percaya dengan Quran. Betul? Serta bisa kelebihannya berubah bentuk. Kita nggak bisa berubah bentuk. Bisa berubah bentuknya dalam sifat. Sama ya? Nah, kalau jin dalam rupa. Ya. Sering antum sholat Jumat. Bisa saja di samping antum itu memang jenisnya jin muslim. Ayo. Nggak kita sadari kan? Kalau dia berubah bentuk, jin itu paling nggak suka berubah bentuk. Kenapa? Berarti dia memakai pakaian tanah. Disitulah selemah-lemah jin. Nggak ada kekuatan tuh, bisa dipukul kan? Kalau jin itu berubah bentuk jadi misalnya ular, lemah nggak? Lemah, bisa digetok bro. Makanya jarang dia berubah bentuk. Sekali berubah bentuk, dia harus melihat orangnya. Kalau antum takut dengan ular, takut dengan kecoa, jin berubah bentuk dengan itu. Ngelihat kecoa adalah kabur orang kan. Tapi kalau antum misalnya nggak takut hal yang seperti itu, dia nggak berani berubah bentuk, digetok gua nanti. Nah itu dia. Ini pemahaman itu. Makanya paling gampang sekali kalau kita ingin melihat jisimnya, itu orang-orang yang takut. Itu diterangkan di hadis. Jangan takut, kekuatan jin itu, makhluk bunian itu adalah tipu daya dengan berubah bentuk. Duduk ya. Nah. Jadi di sini yang perlu kita taklimi, memahaminya. Ya. Jadi berubah bentuk kepada berbagai jenis. Di dalam Al-Mawsu'ah fil Fiqhiyah disebutkan al-jin berbeda dengan al-ins. Lafadznya wa ajanahu. Sifatnya al-jin itu bisa membuat al-ins gila. Sifatnya bisa kita membuat gila. Kerasukan. Orang kerasukan itu gila. Nggak sadar diri. Itu gila kan? Nah itu dia. Maka disebut wa ajanahu. Ya.
Kalau antum belajar membuat orang gila, ada. Itu udah mendekati cangkang ilmu sihir, haram hukumnya. Sampai kulitnya ilmu sihir. Namanya wa ajanahu. Belajarnya sebentar, Pak. Belajarnya sebentar. Membuat orang tidak sadar. Makanya Andung melarang mempelajari ilmu-ilmu hipnos. Sama ya? Karena tidak jadi diri dia. Ya. Apakah hipnos diperbolehkan untuk pengobatan? Andung belum ketemu hadisnya. Secara fikih ya. Jadi udah jelas. Kalau mempengaruhi al-jin itu kepada al-in, maka dia akan bisa menjadi wa'adzanahu, bisa al-in itu menjadi gila. Apabila dilindungi sesuatu, ya. Allah melindunginya. Cara melindunginya, kita tidak bisa melihatnya. Sampai Pak? Jadi kita tidak bisa melihat jisim jin itu, termasuk rahmat? Termasuk rahmat. Merugi nggak orang yang bisa melihat jin? Rugi bro. Sekali waktu karakternya bisa gila. Sampai bisa gila Pak. Ketularan. Nah, gilanya ada ulama gila banyak. Yang duduk untung nggak gila. Gitu Pak. Ya. Karena dia kena wa'adzanahu. Apabila dilindungi maka Allah melindungi dengan ketidakterlihatan. Dan bagi setiap sesuatu yang dihijab daripada kamu, maka sesungguhnya juna untuk mengatasi juna. Apa juna artinya? Ketidakterlihatan kamu ya dari sesuatu yang ada, itu gunanya juna. Juna artinya supaya kamu jangan gila. Paham? Paham? Maka doa kita, ya Allah tutupi saya dari segala kejahatan. Zuna. Supaya kita jangan zuna, gila. Nah, cara melindunginya begitu Allah. Maka kita bersyukur. Jadi tidak boleh dilihat. Ikhtiar jangan boleh dilihat. Kalau antum mempunyai kepekaan, jangan menggunakan mata. Kecuali antum terpilih. Dan antum punya cara mengatasinya. Berarti mereka harus mempunyai ilmunya. Ya. Nah, walaupun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kasar, ia bukan bermakna syaitan. Karena syaitan tidak bisa dilihat. Itu sih sifat. Tetap ada. Seperti gelap. Belum tentu gelap itu tidak ada. Tapi Pak, gelap itu mata kita tidak terlihat, ya. Nah. Ini kata siapa? Ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Quran surat Al-A'raf ayat 27 itu dia. Dibaca ya Pak. Apa yang mengucapkan pasti ada petunjuknya. Jadi bukan apa kata pikiran, apa kata Allah, ya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Janganlah sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan.
sebagaimana Ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya Ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Hati-hati, zaman sekarang itu kena dengan hukum sekarang tuh. Kalau setan ada di manusia gimana Pak? Keterangannya ini kepada seluruh manusia loh. Wahai anak cucu Adam, baik yang murtad, baik yang gak beragama Islam, semua dapat itu, ya kan? Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh sifat jelek setan. Sebagaimana sifat itu telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga. Betul? Iya kan? Nah, dengan menghilangkan rasa malu. Mau nggak anak putri-putri kalau punya anak perempuan bapak-bapak itu dijadikan sarang setan? Suruh aja jangan berjilbab. Paham? Berdosa nggak kita? Apalagi perempuan Pak. Itu dosa amal jariah Pak. Ngeri Pak. Jadi kita sebagai orang tua harus praktekkan ini. Supaya kita tidak tertipu oleh makhluk setan. Ya, anu bawa ya makhluk setan. Makhluk itu bisa manusia, bisa jin kan? Gimana Pak? Gimana? Pahami makhluk itu. Jadi kalau ada orang gak ada gunanya mempelajari makhluk jin dan orang bunian, koplak orang itu. Antum ingin tahu ilmu sihir, setidaknya tahu cara memakai sihir. Tapi kebanyakan orang pas tahu ini gampang ini jadi kaya, dipakai ilmu itu. Kan kacau Pak. Jadi kalau ada orang, ngapain ngaji sama antum? Kemarin jin ke jin aja. Sudah ilmu, makhluk bunian lagi. Kaji atuh gitu. Ada nangis itu. Abi kok pas kerasukan awak pula memberesan kan? Kerasukan itu ada dua macam. Ada kerasukan sadar, ada kerasukan enggak sadar. Awak pula nun repot. Jadi ada manfaatnya dengan kaji makhluk bubu halus nih. Kita udah tahu. Ya, gimana ngatasinya? Ngatasinya satu Pak. Bukan dengan doanya. Doanya gampang, dengan ta'awud aja mempan. Kalau antum makrifat dengan doa itu, berarti harus taklim. Sampai. Jadi berbeda. Misalnya Pak Amin dapat kabar untuk mengusir jin dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Pak Amin tidak ikut taklim. Maka 1000 pun gak mempan Pak. Kecuali kita jelas sifatnya gimana, ta'awudnya gimana. Nah itu udah tahu. Karena jin pandai membaca hati manusia. Ini berilmu enggak? Ini taklid enggak? Sampai? Jadi enggak rugi semua datang kemari. Benar? Berbeda nanti. Bagi orang yang taklid di luar, ta'awudnya berbeda dengan orang yang sudah paham. Kan sama. Ada sahabat Nabi yang paling ditakutin oleh makhluk jin. Sampai dia kalau ada itu 10 km udah kabur tuh jin tuh makhluknya. Umar bin Khattab. Padahal bahasa cuma ta'awud. Lah kita udah jelas ada penampakan ta'awud cekingisan, bahkan dia ta'awud juga. Karena ini dulu. Ya, karena dia tidak memahami ta'awud itu apa. Nah, itu dia. Syekh Thohir Ibnu Asyur menyebutkan bahwa sebagian ahli ilmu menjadikan ayat tadi sebagai dalil bahwa syaitan tidak mungkin dilihat. Logika kita nerima nggak? Setan nggak bisa dilihat karena setan adalah
sifat. Di sini aja kita udah menang tuh. Kalau udah dijelasin, setan dianggap materi, kecuali disambung kata-katanya. Al-insetoni, al-jinsetoni. Maka itu ada materinya. Satu api, satu tanah, tin. Sepakat? Nah, itu dia. Nah, yang sering terlihat sekarang, zaman sekarang, setan tanah, Pak. Bukan setan api. Kalau setan api mungkin hilang. Tubuh api namanya. Tabang tuh. Itu kejahatan, itu sihir tertinggi. Artinya ayat tadi bukan maksud tidak terlihat. Itu membawa makna bahwa mereka melihat kita dalam keadaan kita tidak boleh melihat mereka. Ya. Kalaupun kita tidak boleh melihat mereka, itu tidak bermakna kita tidak boleh melihat. Ilmui supaya kita memahaminya. Tidak dapat melihat pada waktu sekarang, tidak boleh menafikan kewujudan mereka secara mutlak. Di sinilah letaknya ilmu. Karena itu terkait dengan akidah. Oh, setan tuh nggak ada. Betul, setan nggak ada. Tapi sifat memerlukan tempat nggak? Ayo. Sifat itu memerlukan materi. Ya. Sifat itu kan memerlukan materi. Harus ada tempatnya. Tempatnya pada manusia dan pada jin. Esensinya pada tanah dan pada api. Betul kan? Nah, itu dia. Nah. Itu jangan dilihat. Sifat setan tadi. Artinya jangan dipraktekkan. Paham ya? Nah, kalaupun kita tidak boleh melihat mereka, itu tidak bermakna tidak ada. Dan ini kata-kata seorang Syekh Tahir Ibnu Asyur. Tidak dapat melihat pada waktu sekarang, tidak boleh menafikan kewujudan mereka secara mutlak. Antum nggak melihat sekarang nih, Andar Wakat hari ini. Bukan tidak ada, dia ada. Lebih banyak dari kita. Jangan-jangan di sini ada 1000 dan memang ada. Satu manusia berapa? Bisa 3, bisa 4, tergantung alam. Yang normal, korin, ada nggak? Ada. Berarti kalau Pak Amin datang kemari, Anum sendiri bisa melihat Pak Amin ada 5. Acendra bisa 7. Mana bawa jemaah? Korin itu bawa jemaah. Ya. Kalau yang asli di tubuh dimasukin ke majelis. Itu korina. Karena kalau nggak begitu, antum nggak semangat. Ya. Tapi yang ikut itu talqin. Duduk nggak? Ini perlu dipahami. Pahami ya? Jelas di luar. Pas antum keluar, korin ngundang lagi tuh. Sini. Kita keroyok tuh Pak Amin katanya. Dia repot tuh kalau nggak tahu ilmunya, bro. Maka sering ta'awud, berwudu. Apalagi kalau kita ada ikhtiar. Ya. Yang Andung sampaikan paham ya? Kebayang nggak? Dapat nggak ilmu-ilmu kayak gini diterangkan di ulama? Khutbah Jumat. Seharusnya kan menerangkan ini. Pas menerangkan gini, apa kok kaji gitu kan? Kan lucu. Nah itu yang perlu Andung sampaikan. Ya. Jadi tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya. Maka kita boleh mengatakan bahwa orang yang mengingkari kewujudan jin setan, hakikatnya mereka menggeser akidah. Berarti dia nggak berilmu. Orang sekarang, Masya Allah, dianggap gak ada itu. Betul kan? Ini nggak nakut-nakutin. Kalau kita mengilmuinya, justru dia itu tidak akan mengganggunya. Ya. Jadi kewujudan jin setan pada hakikatnya jangan sampai diingkari. Karena kalau diingkari,
antum sudah capai mengingkari taraf mutawatir yang kalau disanggah atau dinafikan ditakutkan akan jatuh kepada kekufuran. Antum tidak percaya Korin, antum udah kufur. Berani nggak tegas kayak begini? Nah, tantang nih ulama sekarang. Kalau antum nggak percaya dengan jin yang mengiringi kamu, antum sudah kufur. Marah tuh orang tuh, iya kan? Karena tiap manusia ada jinnya. Ada juga yang marah tuh. Wah, lucu kan? Nggak bisa pak. Maka antum nggak pernah menyalahi manusia. Ya, justru orang yang mau datang membersihkan diri itu keren daripada orang yang datang soleh, tapi cingkaha. Banyak pak ahli agama yang cingkaha, nggak bisa, nggak salah di sini. Yang datang itu jemaah andong itu degil semuanya, bagus datang dia, benar kan? Mau diperbaiki kapalnya daripada yang datang ahli agama, tapi munafikun, kerak neraka, benar gak? Mau marah-marah dong? Enggak. Begitu juga ucapan dari Syekh Muhammad Asyibli. Beliau menukil dari Imam Haramayan Al-Juwaini. Ketahuilah bahwa kebanyakan ahli filsafat, falsafah, ahli pikir, orang dulu disebutnya golongan Qadariyah, bukan tarekat ya, Qadariyah. Dan ke semua orang itu disebut jindik, mengingkari kewujudan jin setan. Disebut jindik karena dia mengingkari jin setan. Jindik itu mendekati kufur. Pengingkaran yang dilakukan mereka tidak lain tidak bukan adalah karena tidak mentadaburi. Tahu tadabur? Tidak mengilmui, tidak bertadabur, tidak observasi. Ini aneh, dihina juga kita ngejar-ngejar jin. Bukan itu maksudnya. Kita menolong. Tapi kalau untuk dapat subscribe ya ini salah. Itu dia. Bukan bersilaturahim kan, bukan memahami. Itu disebut tadabur, mentadaburi dan memperdalam syariah. Tadabur dengan memahami makhluk-makhluk halus tadi itu adalah juga sama mendalami syariah. Sama ya? Nah, sedangkan di sana terdapat nas-nas juga yang sifatnya mutawatir, atsar-atsarnya sangat masyhur. Karena itu Abu Al-Qasim Al-Ansyari, beliau ini murid dari Imam Al-Haramayan, menyebutkan bahwa mengkitbahkan kewujudan jin setan itu tidak mustahil. Nah, ini lebih ekstrim kata-katanya. Kita bisa mewujudkan jenis jin, membentuk. Tadaburnya gimana? Nah, ambil yang penakut, suruh dia ke depan, nongol karena dia ngeliat yang satu, yang penakut. Setelah datang, bakar. Ya. Jangan sampai seperti yang duduk, udah kelojotan yang di depannya, tadi dia ketawa juga ya, tapi ditolong alhamdulillah. Dan khawatir, ya gitu. Gitu. Ya. Jangan praktekin ilmu tadi ya. Ya, tapi bisa, insya Allah yang doain bisa semua. Ya. Modalnya kan HP semua pada ada ya. Ya. Udah jangan kamu kalau udah punya ilmunya dia juga takut tuh. Ya. Kasihin aja yang penakut tuh. Ya. Tapi ingat jangan kasih perempuan ya. Jangan ya. Itu sarang bro. Suka itu. Maka jangan. Maka kalau udah ahli streaming ngelihat tuh burhan tuh itu perempuan, aduh ngeri banget tuh, kacau pak. Kalau jadi sarang dikawin baru tahu loh, kacau pak, benar-benar kacau, nggak usah. Ya. Yang laki-laki juga kalau nggak tahu ilmunya susah. Kenapa? Karena makhluk halus ini, kenapa?
ada perempuannya juga, bro. Kalau nggak tahu ilmunya, misalnya macam Pak Iwan ini, kan belum berkeluarga nih. Nah, makin lama jangan-jangan ini yang anu takutkan dia sering dicangkokin sama jin perempuan nih. Masya Allah enggak. Nah, enggak begitu. Ya. Nah itu yang perlu dipahami. Ya. Jadi menyebutkan bahwa mengkitbahkan kewujudan jin bukanlah mustahil, bisa. Mewujudkan makhluk ini bisa. Bahkan bisa dilakukan dalam sudut akal. Secara akal bisa. Ya. Nas Al-Quran dan hadis mengakui kewujudan mereka. Ada di Quran. Oleh karena itu, mereka yang berpegang kepada agama harus mengetahui bahwa ini perkara yang harus dibuktikan melalui nasyara. Ya, karenanya makhluk jin juga ditaklifkan. Tahu ditaklifkan? Kena dengan kita. Kena hukum, ketaatan dan larangan. Itu taklif. Ya. Seperti manusia. Karena itu Ibnu Abdul Bar, seorang sufi, menyebutkan golongan jin di sisi jemaah para ulama adalah kumpulan mukalaf yang turut termasuk dalam kitab syarak. Gini, kalau Jabiyah ya itu mukalaf yang datang kemari, harus kita beli doa mereka. Ya Rijalul Goib, ya Nandi Rahmati. Kalau cakap hantok gitu. Itu diam dia. Ngajan cupu-cupu sama harinya. Sampai. Kenapa tadi tidak dijaharkan? Khususan ila ruhi. Iri dia tuh. Amat. Kok ndak jahar ya Toto Al-Fatihah tuh. Kalau dijaharin dia iri. Oh iri tuh. Iri dia. Karena yang dijaharkan itu sifatnya goib, benar? Paling juriat. Nah, itu ada toleransi. Khalifatul Rodin, goib, betul kan? Malaikat, goib. Hadiah yang hadir, mukalaf tadi ke jemaah, goib nggak? Goib. Antik itu nih. Anan lain nanti di doa. Ada enggak di doa nanti mencoba siko? Beran enggak? Nah, kamu. Jadi semua rapalan itu ilmu. Jadi kalau ngajinya gini, bapak-bapak ngaji perkara makhluk jin, khususon ila ruhi juriyatihi, sebaiknya dalam kolbu. Kalau kajinya tadi. Sampai? Paham ya? Jadi sudah jelas di sini apa yang Anung sampaikan dari beberapa ulama menyangkut perkara-perkara makhluk yang sifatnya kasat mata. Hadis yang mengakui kewujudan mereka. Mereka berpegang kepada agama, ya, ada nasnya. Karena itu jin juga ditaklifkan sama seperti manusia. Itu sebabnya Ibnu Abdul Bar, golongan jin di sisi ini ya, termasuk dalam kitab syarak berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Rahman ayat 47 yang sering dibaca pada Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah itu untuk manusia saja? Tadi itu untuk makhluk jin juga termasuk manusia, tapi diutamakan makhluk jin. Maka dengan nikmat Rob kamu berdua, jin dan manusia, yang manakah hendak kamu dustakan? Sampai? Nah, itu salah satu ayat yang paling menakutkan, Pak. Untuk jin yang sifatnya kasar,
Fabi ayi ala irrobikuma tukadziban. Kalau di akal manusia itu ayat motivasi katanya. Padahal kekuatan sultannya salah satu silaturahim untuk mereka tidak melakukan kejahatan bisikan. Sampai Pak? Apakah ini bisa dikenakan pada manusia? Bisa. Seandainya jeblok juga bayar utang, udah perjanjian ngaco juga, pas ketemu Wabi ayi ala irobikuma tukadziban, boleh dilapatkan. Kalau ta'awud bakar. Kalau tadi silaturahim, bahasanya ilmu peletnya, ilmu paunggunya. Paham? Itulah Ar-Rahman. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan ayat tadi, jumhur ulama, kesepakatan ulama, golongan jin kesemuanya adalah mukallaf. Al-Qadi Abu Hasan Abdul Jabbar menyebutkan, kami tidak mengetahui khilaf dalam kalangan ahlul nazar tentang hal tersebut, yaitu jin masuk dalam kalangan mukallaf. Al-Quran menyebutkan tentang hal itu dalam banyak ayat. Begitu juga di dalam surah yang lain menceritakan tentang keimanan golongan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendengar ayat Al-Quran yang dibacakannya kepada mereka, ia membuktikan bahwa golongan jin juga ditaklifkan supaya beriman kepada Allah seperti mentaklifkan kepada golongan manusia. Dasarnya firman Allah Quran surat Al-Jin 1 dan 2. Dibaca Iwan. Tuh, hukum taklifnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nasrika bi rabbina ahad. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Jadi jin kelebihannya apa Pak? Kalau mendengar itu baik dari Allah, ya, maka dia langsung beriman. Manusia mendengar Al-Quran langsung beriman. Berarti yang nggak boleh bergaul dengan jin, satu, karena dia prinsipnya kuat. Tahu nggak? Jelek, jelek banget. Baik, baik banget. Di manusia nggak bisa itu. Udah jelas salah. Dibenerin nggak bisa itu. Ya kafir, kafir banget. Itu ada di jin. Muslim, muslim banget. Makanya yang muslim banget tidak mau bergaul dengan manusia. Kecuali ulamanya punya prinsip. Dia tidak akan memakan syubhat sedikit pun juga. Maka dia bisa. Berat nggak? Jin muslim itu namanya nashibin. Apa namanya? Sulit sekali bertemu. Karena manusia itu dua, plan. Duduk. Maka berprinsiplah secara kebaikan. Ya. Telah diwahyukan satu rombongan jin mendengar Al-Quran. Jadi kalau di sini kita punya jemaah ya, punya prinsip yang bagus, datang dia. Tapi kalau enggak, dia enggak mau.
main jauh aja, nongol di pintu ngeliatin itu. Kalau kuat bener pengen ngedenger, dibuat tidur. Dibuat tidur gitu Pak. Ngantuk gitu ya. Duduk dia. Karena dia perlu tempat. Perlu wadah. Wadahnya bukan ini. Antum. Supaya tidak terganggu, antum sebagai taklim dinafikan, ditidurkan. Duduk. Sampai? Begitu juga kalau datang dapat pahala, bro. Ini loh. Ada hadisnya. Anda hanya ingin satu. Coba sekali-kali duduk sini. Ada dakwah nggak? Siapa? Yang ahli misalnya di UIN, jurusan dakwah. Duduk sini. Berani nggak? Satu yang duduk sini nih. Nih. Wakil talqin Abah Anom Kiai Jejen, guru fisik yang ada duduk nih. Masih ada hubungan, masih paman. Kuatnya hanya 15 menit di sini. Darah Abdi Al-Mukarram Entekiat. Darah saya Al-Mukarram enggak kuat. Itu jawabannya. Berarti ada nasab, bukan karena ilmu. Itu adab. Paham ya? Nah, disinilah pentingnya kita memahami konsep kemakhlukan yang sifatnya kasat mata. Ya. Dalam tafsir ayat tadi antaranya menjelaskan bahwa golongan jin juga diberi taklif, sudah jelas tanggung jawab mengikuti syariat Islam seperti di mana golongan manusia. Begitu juga di antara kalangan mereka terdapat golongan yang beriman menyeru kepada golongan jin yang kafir agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk. Ingat, di jin gak ada nabi, gak ada rasul. Ya, ulama pewaris nabi. Ya, kalau ulama itu kuat sekali perkara mutasyabih, torekot, tasawuf, itu asyifatun dengan makhluk gaib. Maka zawiyah berbeda dengan masjid. Di sini walaupun hanya berdua, jemaahnya ribuan. Yakin? Yakin? Makanya jaga adab. Tempat ini jaga adab. Kita udah tahu kenapa yang kotoran gak boleh masuk. Makanannya. Paham? Harus toharo. Harus bersih. Ya. Paham ya? Nah, buat rumah antum ada tempat itu. Setidaknya hanya satu sujud sajadah. Beres semua rumah itu. Paham? Sering zikir di situ. Sering berjamaah di situ. Tahu jemaah? Tidak ada manusia sholat itu sendirian. Pak Amin sholatnya sendirian? Enggak. Ada jin. Ada malaikatnya. Enggak ada. Itu ilmu spiritual. Jadi jangan walaupun sendirian, enggak ada sholat sendirian. Paham ya? Buat di rumah. Sendirian. Ada jemaahnya Pak. Antum doain. Walad dolin. Amin di belakang. Dia ada jamin antum kabur. Itu terjadi loh di sini. Ada jemaah yang mengandalkan logika, kabur. Lagi sholat kabur, wah, pindah ke atas. Masih nggak yakin perkara itu? Aneh. Dan itu nggak menakutkan kalau kita ilmui. Jadi kalau jemaah lu masih takut perkara itu, ngaco, nggak sempurna itu. Manusia paling sempurna makhluk adalah manusia kan? Buktinya sempurna, ada malaikatnya, ada jinnya, ada bentuknya, ada akal sempurnanya. Sempurna kan? Jin terlihat? Enggak. Materinya
ditutup. Alamnya tidak bisa seperti kita, betul kan? Nggak sempurna, betul kan? Ada manusia yang jadi jin? Nggak ada. Di manusia ada jinnya, sempurna nggak? Lengkap Pak, nano-nano. Maka bisa geblek, bisa baik. Iya Pak. Imam Al-Qadi Badruddin Asyibli menyebut ini adalah antara beberapa ayat yang menunjukkan atas ketaklifannya golongan jin dan banyak ayatnya, dan mereka itu termasuk dalam ayat perintah juga ayat larangan, sama dengan kita. Dalam ayat lain Allah berfirman di Al-Zariyat udah jelas 56 tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu paling gampang. Tidak kuciptakan jin manusia untuk beribadah. Berarti logika kita di jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Pakat? Berarti dia kena hukum taklif. Pertanyaannya, apakah jin bisa masuk neraka walaupun sama-sama unsur api? Bisa masuk neraka. Apakah jin ada di surga? Ada di surga. Karena kena hukum taklif. Sampai ya? Hampir mendekati sama. Maka ada orang, jangan jadi perdebatan. Ulama dulu nikah dengan makhluk jin dalam konsep menundukkan, bukan kawin secara biologis. Duduk nggak? Bukan begitu pemahaman. Maka berdasarkan ayat tadi jelas golongan jin manusia termasuk dalam arahan perintah beribadah kepada Allah. Karena itu kita pahami di sininya. Dalam kitab Alam Al-Jin wa Asyaiton menyatakan bahwa ayat tadi menggambarkan jin diberi taklifan, melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan perkara yang dilarang, khususnya oleh Allah. Sekiranya mereka mentaatinya, maka ridho Allah ke atas mereka, diberikan ganjaran surga. Sekiranya mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka akan diberi balasan neraka. Karenanya golongan jin, makhluk jin juga termasuk di dalam kalangan taklif, beriman, patuh kepada perintah Allah. Jadi seperti mana yang ditaklifkan kepada manusia juga, golongan jin yang beriman dan golongan yang kufur kepada Allah sama. Dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa terdapat golongan jin yang beriman kepadanya serta golongan jin yang ingkar, dan ini juga difirmankan di yang lain. Al-Jin ayat 14 dibaca ikhwan. Diulang-ulang dijelaskan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyadah. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itulah benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Ayat ini ditujukan kepada jin. Sesungguhnya di antara kami, maksudnya ke golongan jin tuh, ya, ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Berarti ada jin muslim. Itu dasar dalilnya. Siapa yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar. Karenanya Nabi itu mampu mengislamkan jinnya, mampu mengislamkan korinnya. Kalau kita nggak mampu. Kenapa? Karena zaman sekarang makanan jin dikasih terus, riba, apalagi itu dia, bikin susah. Jadi kita tahu ilmunya, kurangi ininya, bisikan jeleknya gitu, ya.
Ayat tadi menceritakan tentang golongan jin ini, setengah daripada mereka beriman, taat, beramal soleh kepada Allah, dan setengahnya daripada mereka ada kejoliman dan menyimpang dari jalan kebenaran dan kebaikan. Al-qasituna, yang menyimpang jalan kejelekan dalam konsep spiritual namanya al-qasituna. Bahasa jin, bahasa makhluk itu adalah tidak adil. Arti tidak adil al-qasituna itu artinya pandai-pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu konsep adil yang benar secara spiritual. Kalau adil dalam konsep pikiran adalah seimbang, itu sunatullah. Anak 10 tahun supaya seimbang, anak juga tapi umurnya sudah 20 tahun dikasih uang sama-sama 5 juta. Adil atau tidak? Bukan adil itu. Paham? Al-qasituna, konsep adil harus gunakan secara spiritual. Taruh pada tempatnya. Itu dia perbedaannya. Bahasa adil itu. Artinya jin itu tidak menaruh pada tempatnya, itu tidak adil. Buktinya banyak. Ya. Udah jelas orang itu penakut, trauma, ditakut-takutin, mungkin teler lah. Ada nggak? Enggak. Kira-kira gitu, ya. Bahasanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Anda mencoba menjadi penafsir. Ya. Mereka menyeleweng daripada petunjuk yang benar. Itu al-qasituna. Dan mereka ini adalah dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati, Bapak kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akal di mana taruhnya, Pak? Akal jangan ditaruh di nafsu. Nafsu jangan ditaruh di akal. Masa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Neraka tempatnya kira-kira gitu. Nah, ya, begitu juga dalam hal ganjaran, pembalasan terhadap golongan jin yang beriman dan kufur. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran juga. Mereka akan diberi ganjaran, balasan di akhirat kelak. Dasarnya mana? Kalau jin ada di surga, kalau jin ada di neraka. Nah, ada yang ngomong gini secara akal, pantaslah jin gak tersiksa karena sama-sama api di neraka. Ini orang gila itu. Baca firman Allah Ar-Rahman ayat 56, ikhwan. Ar-Rahman. Bima 6 Fihinna Fihinna qasiratut tarf lam yatmishunna insun qablahum wala jannun. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Apakah ayat ini hanya ditujukan kepada manusia? Tidak, termasuk juga kepada makhluk jin. Di dalam surga terdapat bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Walazan, betul kan? Orang kan sering berpikiran hanya manusia itu dapat bidadari. Enggak, Pak. Ibnu Katsir menyatakan, ya, jin dan manusia di surga jadi satu bentuk. Sampai, Pak? Satu bentuk. Bukti bahwa golongan jin yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dinukil riwayat dari Arta bin Al-Mansur. Berkata begini, telah ditanya kepada Damrah bin Jadi, adalah golongan jin dimasukkan ke dalam surga. Beliau berkata, "Naam,
laqad tajawaza bil fa'il. Iya, bahkan mereka juga kawin. Sampai? Antum kawin juga di sana dengan bidadari. Jin kawin juga di sana dengan bidadari. Nggak ada pemisahan tuh, sama makhluk. Duduk. Tambah paham sekarang? Nah, ini yang kuliahnya udah S2 nih. Duwir. Udah paham? Dari mana anu ngambil? Dari hadis atau dari Quran? Dari Quran. Ya, filsafatnya tinggi banget nih. Jadi tertutup. Kama ngaji kok, ndak. Nan duduk siko, suruh dosen datang kemari. Ya, supaya nggak dikotak-katik kepala kita. Karenanya makhluk bunian, nah ini masuk situ. Makhluk yang tidak terlihat. Halah gampang ngajinya. Ada dua sih. Ya. Nan mesti di surga terjunkan di bumi. Hawariun. Nah, dikabulkan Allah. Jadilah orang bunian. Bergabung tuh tiga. Ya. Tiga asyifatun, ya. Betul. Setan masuk, malaikat masuk, ya. Manusia masuk, kan? Aduh, jadi maka nggak walaupun niatnya ridha Allah, tapi jangan mau antum berniat untuk menjadi makhluk bunian, mau. Dasarnya diridhoi. Di Al-Hadid 27 itu diridhoi amalan itu. Maka jadilah antum pendeta, rabib, jangan kawin. Talo. Hidup di hutan, betapa saya taroi. Ujungnya betul-betul hilang antum. Ya, tapi munafik, kelompok dionya. Ada pasar. Perlu samba dewa. Nah, kacau. Ya. Betul? Halaman asap. Tidak mengikuti syariat Nabi, tapi mengikuti syariat Nabi Isa. Kan disempurnakan oleh syariat Rasulullah. Kita ikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya makhluk bunian adalah merujuk kepada makhluk halus atau orang halus. Anda menyebutnya orang, ya, yang tinggal di hutan karena ingin tersembunyi. Khususnya orang Melayu menganggap bunian adalah makhluk gaib yang menjadi penyebab kepada histeria. Tahu, antum misalnya sendiri berkalwat, tidak ada guru, 40 hari aja kena penyakit histeria, yaitu penyakit urat saraf yang terlihat pada letusan-letusan emosi yang tidak dapat terkontrol. Maka kenali tradisi ini menjadi hal mereka tidak mau berbaur dengan manusia secara umum. Karenanya kalau mendalami perkara-perkara kalwat tetap harus ada gurunya. Sampai karena orang yang luar itu jangan sampai antum masuk ke wilayah ruhani penuh. Kalau masuk ke wilayah riwani dulu antum tilem. Gaib. Yakin? Gaib karena badan kita ada kegaiban, ada ruh kan? Gitu. Keterima logika kita. Masih juga mendebat, dong sandarin ke ayat. Ya. Betul. Itu nggak bisa gunain ini aja. Penyakit urat saraf akan timbul. Kenali tradisi masyarakat Melayu. Itu disebut dirasuk hantu. Kalau udah dirasuk hantu, nggak sadar kan? Nafinya full di atas kopi. Padahal dia masih kena hukum taklif. Salah nggak? Kita ini jangan nafi banget. Karena kita masih kena hukum taklif. Ya. Jadi sunatullah aja lah. Kalau orang itu mabok ya juga, sholat ya juga ya. Sunatullah aja. Allah aja maha besar. Ya. Ya. Lah kan nggak dilarang kita berbini banyak. Boleh aja kalau adil. Tuh adil.
Bukan seimbang, pandai menempatkan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, jangan lebih. Kacau kita. Ya, boleh, nggak dilarang. Ya, kalau nggak adil kacau juga, Pak. Nah, tradisi masyarakat Melayu, jangan sampai antum dirasuk hantu. Jadi orang bunian adalah wujud tergolong dalam kelompok makhluk yang tidak terlihat karena dasarnya menyembunyikan diri dan dikabul sama Allah, betul-betul hilang. Ya, amalan-amalan yang sifatnya kalwat, menyendiri, wahira, tetap harus terkontrol. Apalagi zaman sekarang. Mau hilang, banyak kejadiannya. Nggak mati dia, hidup juga banyak. Ya. Jadi di sini perlu kita luruskan, jangan sampai kita menjadi mengikuti hukum-hukum yang sudah dimanasak oleh Allah, yaitu hukum yang sudah barasan. Kan gayanya Nabi Isa, Kristiani. Buktinya orang Kristiani masih pakai nggak, Pak? Masih. Jadi biara kan? Kita nggak boleh. Itu disebut kufur. Karena kita kenapa? Kita dikasih nafsu, bro. Betul kan? Mau dikebiri. Makanya orang yang umurnya sudah ditentukan nggak kawin juga. Hawariun antum. Lu paksa. Maaf. Paham ya? Sempurna agama antum kalau nafsu antum, hawa nafsu antum ada tempatnya. Tempatnya siapa? Tulang rusuk antum. Istri. Maka sempurna agama antum. Betul kan bahasanya? Ya. Maka antum jadi khalifah. Itu. Antum pun mesti belajar sama Iwan Acendra nih. Udah keren khalifahnya, udah 3 tuh ya. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Jangan disalahin. Nggak bisa disalahin. Secara khusus, kelompok jin yang dikenal dengan nama Amir itulah yang bunian. Ya, nomaden. Yang tinggal berdekatan dengan pemukiman manusia. Ini karena bersamaan dengan kebiasaan, kemiripan dengan manusia. Tinggal di tempat-tempat sepi seperti hutan, rumah kosong. Serta memiliki kemampuan supranatural. Karena dia memintanya. Mereka juga dipercaya bisa berbaur dengan manusia tanpa kita menyadarinya. Secara fisik, secara tadabur, mereka lah yang tidak bertanda fitrun. Garis ini. Duduk ya. Nah itu dia. Itu ada benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu meskipun kebanyakan dari kita tidak dapat melihat mereka, tapi sadari mereka ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita tamatkan kaji ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kearifan kita dalam konsep kekinian kita bahas besok secara asyukan dari Al-Hikam. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.